Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahmat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, dilimpahi nikmat, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena di pagi yang cerah ini alhamdulillah Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Setelah tadi mungkin kita awali dengan makan sahur di bulan suci Ramadan hari yang ke-15 insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima segala amal kebajikan kita, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni segala kesalahan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan penuh pengharapan, mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Para jamaah rahimahumullah, tema yang telah disepakati antara saya dengan takmir, yaitu urgensi berdakwah kepada non-muslim. Para jamaah rahimahumullah, Islam adalah agama dakwah. Islam adalah agama yang sejak diturunkannya dan diciptakannya Nabi Adam adalah tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pengemban dakwah yang paling awal, yang paling utama adalah para nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misi mereka adalah berdakwah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau diangkat sebagai seorang nabi sekaligus seorang rasul di umur yang 40 tahun. Beliau sebelum itu sebagai seorang tajir, seorang pedagang, juga seorang yang ahli di bidang bisnis. Tapi ketika berumur 40 tahun diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, maka beliau meninggalkan semua profesi itu dan kemudian fokus untuk berdakwah. Dan dakwah ini luar biasa, memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini merupakan indikator manusia terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Walau amanu ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun." Kalian adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk umat yang senantiasa ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Seandainya orang-orang kafir itu beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka, walaupun sebagian besar di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini menjadi dalil bahwasanya tidak ada suatu amalan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala selain dari berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla 'ala khairin falahul mithlu ajrin fa'il." Dan siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya itu, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Artinya ada ketika seorang itu memberikan petunjuk hidayah bagi seorang,
Maka selama orang itu melakukan amal kebajikan, amal soleh, amal ibadah, insya Allah ada transfer pahala secara otomatis kepada orang yang berdakwah tadi, menunjukkan kebaikan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la ahdiyallahu laka rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ini adalah sabda Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sungguh jika engkau mampu memberikan hidayah, petunjuk bagi seorang manusia, itu lebih baik bagimu daripada seekor onta merah. Suatu penghargaan, suatu harta yang sangat mewah yang menjadi ukuran kekayaan orang-orang Arab pada waktu itu. Oleh karena para rahimahumullah, setiap muslim adalah seorang dai. Berdakwah bukan hanya tugas ustaz, guru, kiai, habaib, ulama. Dakwah adalah tugas setiap individu, setiap manusia. Setiap orang punya kewajiban untuk berdakwah. Berdakwah kepada keluarganya, berdakwah kepada tetangganya, berdakwah kepada masyarakat di sekitarnya, berdakwah kepada siapapun yang dia jumpai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Innahu ya'lamu man dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin." Seolah manusia menuju jalan Allah, dinul Islam, agama Islam, agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dipungkasi oleh ajaran Rasulullah SAW bil hikmah, dengan hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh akhlak, wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran-pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka, berdialoglah dengan mereka dengan cara yang ahsan, dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Allah mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan petunjuk dan siapa yang tersesat. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan berdakwah. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita kembali ke fase dakwahnya Rasulullah SAW, di mana beliau berdakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kemudian beliau juga berdakwah secara jahriyah selama 10 tahun di Mekah. Kemudian beliau hijrah, berdakwah selama 10 tahun kemudian, dan berhasil menaklukkan Mekah dan yang lainnya. Maka isi dari kehidupan beliau adalah bagaimana tujuannya adalah untuk menyebarkan rahmat Islam kepada kaum muslimin, kepada penduduk muka bumi ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kau diutus wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan di antara tanda rahmat adalah terpenuhinya jalan petunjuk bagi orang-orang di sekitarnya. Para jamaah rahimahullah, mungkin kita masih ingat bagaimana kisah Rasulullah SAW berdakwah di Taif. Beliau berdakwah di Mekah, diusir. Maka beliau berusaha untuk berdakwah di Taif. Di Taif bukan sambutan yang beliau terima, tetapi penolakan, pencemoohan, caci maki, bahkan beliau dilempari dengan batu. Kemudian karena penolakan yang demikian keras yang dilakukan oleh orang-orang Taif pada waktu itu, maka kemudian beliau keluar dari Taif, kemudian berteduh di bawah pohon anggur, dan beliau di situ berdialog dengan salah seorang budak yang bernama Ajas, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril diutus oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian mengatakan, "Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, Allah mengutusku kepadamu dengan membawa malaikat penjaga gunung. Seandainya kamu mau, kami akan menimpakan 2 gunung di sisi Taif ini kepada penduduk Taif agar mereka semuanya musnah." Apa tadi jawab Rasulullah SAW? Karena keinginan beliau
untuk harisun 'alaikum bil mu'minin, karena keinginan beliau untuk memberikan pintu hidayah kepada penduduk Taif. Beliau menjawab, bal narju sayakhruju min aslabihim qaumun ya'budullaha wahdahu wa la yusyrikuna bihi syai'an. Tidak, wahai malaikat Jibril, justru aku berharap akan keluar dari tulang sulbi mereka anak keturunan, cucu cicit yang mereka itu menyembah Allah semata dan tidak menyembahkan dengan suatu apapun. Ini sifat rahmat. Beliau tidak berputus asa, beliau tidak berkeluh kesah, beliau menerima cobaan dari dakwah itu dengan ikhlas, dengan penuh keridhaan. Beliau bersenandung, ya Allah, seandainya manusia semuanya memujiku, itu tidak masalah bagi kami, bagiku. Yang penting engkau ridho, yang penting engkau tidak marah. Itu menunjukkan bahwasanya semangat dakwah Rasulullah SAW yang membara. Demikian juga, dan nanti ada fase kehidupan di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana ketika Rasulullah wafat, banyak orang-orang di pinggiran Madinah, di beberapa jazirah Arab yang dia murtad sehingga ada perang Riddah. Dan di antara lokasi atau daerah yang keislamannya kuat adalah daerah Taif. Disebutkan dalam sejarah bahwasanya di Taif itu tidak ada satupun yang murtad. Ini berkat apa? Berkat dakwah Rasulullah, berkat kemudian keikhlasan ketulusan beliau dalam memberikan petunjuk kepada umat manusia. Kemudian para sahabat rahimahumullah, pernah juga suatu ketika Rasulullah SAW berkehendak untuk mengunjungi seorang Yahudi, seorang anak Yahudi yang sakit. Dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Dia seorang Yahudi yang dinaskan dalam Al-Quran adalah kelompok yang asyadun nas adawatan lil mu'minin, yang paling nemen, yang paling keterlaluan permusuhnya kepada kaum muslim. Tapi prakteknya Rasulullah SAW ketika melihat seorang anak Yahudi yang dia sakit, dia menjenguknya. Jadi bukan hanya orang Islam yang dijenguk oleh Rasulullah, orang Muslim pun juga dijenguk oleh Rasulullah SAW ketika dia sakit. Dijenguk oleh Rasulullah. Kemudian diajak ke Islam. Ya, wahai anakku, wahai Rasulullah, wahai anakku, wahai bersyahadat. Sambil anak itu melihat ayahnya. Di sini rokat kira-kira. Dia takut, sebenarnya dalam hati kecilnya ingin mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Agung mulia Rasulullah SAW. Kemudian ayahnya memberikan kode, wahai anakku, wahai bunai, ati Abul Qasim, wahai anakku, ikuti apa yang dikatakan oleh Muhammad Abul Qasim. Maka kemudian anak ini bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kemudian anak itu meninggal dan Rasulullah keluar dari rumahnya dalam keadaan sangat berbahagia, sangat bergembira sambil mengatakan, alhamdulillah alladzi qad anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah, bersyukur kepada Allah yang telah membebaskan anak ini dari api neraka. Kepedulian Rasulullah SAW akan keimanan saudaranya, baik itu seorang Muslim ataupun kepada non-Muslim, itu memiliki sifat rahmat, sifat menginginkan kebaikan untuk mereka. Itu bukan orang Yahudi, orang Rasul itu musuh total, habis-habisan. Kemudian tidak berusaha untuk melengkapi hidayah bagi mereka. Demikian Rasulullah SAW. Suatu ketika ada seorang jenazah Yahudi dipikul, mau dimakamkan. Rasulullah dalam keadaan duduk bersama para sahabatnya. Maka saat itu juga secara spontanitas Rasulullah SAW berdiri untuk memberikan kehormatan. Para sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, karena seorang Yahudi, apakah bukankah dia itu seorang Yahudi yang demikian permusuhannya kepada Islam ini? Kemudian Rasulullah mengatakan, alaysa insan, bukankah dia seorang manusia yang juga berhak mendapatkan penghormatan, berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kita, padahal dia orang yang sudah mati. Bagaimana penghormatan Rasulullah
Rasulullah SAW kepada kaum muslim. Karena apa? Karena beliau menginginkan qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul dari kalanganmu sendiri, dari kalangan Arab, dari kalangan manusia, dari kalangan makhluk Allah juga. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh berat rasa penderitaan yang kau terima. Baik itu penderitaan ketika fase-fase awal dakwah Rasulullah ataupun juga beratnya siksaan api neraka bagi orang yang mau beriman. Sehingga beliau Allah memberikan keterangan dalam lanjutan ayatnya, harisun 'alaikum bil mu'minin, sangat menginginkan keimanan bagi kalian. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat seorang muslim, orang yang belum memeluk Islam, belum mendapatkan itu hidayah, di dalam benak beliau itu bukan wah ini orang najis, ini orang kafir, ini orang yang sesat, ini bukan. Tapi beliau memiliki kacamata bagaimana supaya dia juga mendapatkan itu hidayah seperti kita, supaya dia juga mendapatkan siraman cahaya Islam di dalam hati mereka. Sehingga harisun 'alaikum, sangat ingin agar orang lain yang belum mendapatkan itu hidayah itu mendapatkan hidayah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Raufur Rahim, dan Allah Rasulullah SAW adalah orang yang sangat menyayangi, mengasihi orang-orang di sekitarnya, orang muslim. Karena muslim pun juga merasakan bagaimana kebagusan akhlak, kebaikan perilaku tutur kata Rasulullah SAW. Dan ini yang ditiru oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Ada suatu segmen episode kisah yang cukup menarik pada cara rahimahullah, yaitu seorang sahabat yang bernama Imam bin Ta'labah. Ada di dalam Fathul Bari, dalam Syarah Sahih Bukhari. Imam ini adalah orang yang ada di pinggiran Madinah. Disebutkan beliau adalah seorang tokoh ya, desa Badui yang berada di suatu lembah namanya Wadi An-Nu'man. Wadi An-Nu'man ya cukup jauh dari Madinah. Kalau ditempuh dengan kendaraan per kuda itu sekitar 7 hari. Kalau dihitung ya, sini mungkin Jawa Tengah mungkin ya. Pernah Pak naik kuda di Jawa Tengah ya, kurang lebih seperti itu, 200-300 kilo. Imam bin Ta'labah ini penasaran, ini orang suatu jazirah Arab sudah masuk Islam semuanya, sedangkan dirinya dan kelompoknya belum menerima Islam. Padahal sudah ada dai-dai utusan Rasulullah ke Wadi An-Nu'man kepada kabilah-kabilah mereka, tapi mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam, asal mereka tunduk dengan aturan Islam dalam sistem kenegaraannya. Maka dia diberikan kebebasan mengamalkan ajaran agama mereka masing-masing. Maka kemudian Imam bin Ta'labah ini suatu ketika penasaran ingin ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia tiba-tiba tak pamit, ngilang, pergi ke Madinah. Keluar dari nyari ke sana kemari. Imam bin Ta'labah santai aja pergi ke Madinah. Dia teriak di gerbang Madinah, Aina Muhammad, Aina Muhammad. Mana Muhammad, mana Muhammad. Orang Badui kalau manggil Nabi itu agak jambal ya. Kemudian ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bahwasanya beliau sedang berada di masjid. Kemudian dia ke masjid, mengikat kudanya, turun dari kudanya, kemudian terjadi dialog antara dirinya dengan Nabi Muhammad SAW, yang itu direkam dalam waktu yang sangat singkat, mungkin tidak sampai 5 menit. Imam bin Ta'labah hanya bertanya, apakah engkau memang Muhammad? Apakah engkau seorang Rasulullah? Apakah engkau seorang Nabiullah? Apakah engkau diperintahkan kepada kami untuk mentauhidkan Allah, tidak menyebutkannya dengan suatu apapun? Apakah engkau diperintahkan oleh pemilik langit dan bumi untuk menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa, haji? Intinya dia bertanya tentang rukun Islam yang selama ini dia dengar, tapi ingin ketemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, Wallahi na'am, ya, demi Allah, apa yang kau katakan itu benar. Maka kemudian Imam bin Ta'labah mengatakan, wahai Muhammad, katakanlah,
saksikanlah bahwasanya aku adalah Dhimam bin Tha'labah dari Bani Bakr bin Sa'ad dari lembah Nu'man. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan engkau adalah utusan Allah. Dan sungguh aku akan melaksanakan rukun Islam itu tidak aku tambahi, tidak akan aku kurangi. Maka kemudian dia naik kudanya, dan Rasulullah SAW berkomentar, demi Allah, jika laki-laki itu melakukan apa yang dia ucapkan, pasti dia masuk dalam surga. Selesai. Dia pulang ke rumahnya naik kuda, juga butuh waktu yang sangat lama, 7 hari. Ketika dia kembali pulang ke rumahnya, keluarganya sangat senang, sangat bergembira. Begitu seperti menemukan keluarga yang memang sangat lama dicari-cari. Kemudian ternyata yang dilakukan oleh Dhimam bin Tha'labah ini adalah dia berdakwah kepada keluarganya. Dia memecahkan berhala. Ya, orang Badui cara dakwahnya macam-macam. Ya, patung-patung di dalam rumahnya dihancurkan. Wah, ini Dhimam, hati-hati, kamu dapat walat nanti, dapat adab, dapat buktikan kalau memang Tuhan patung ini bisa memberikan mudarat, tunjukkan. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Akhirnya sebuah keluarga masuk Islam. Dia pindah kemudian ke sampingnya, ke tangganya kanan kirinya. Wahai hamba Allah, wahai saudaraku, ya, ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah, masuklah Islam. Dia berdakwah dengan caranya. Kemudian masuk Islam, sampai satu RT masuk Islam, terus sampai satu RW, sampai satu desa, sampai satu wadi An-Nu'man. Oleh perawi dari hadis ini, Aslam unasun fi wadi Nu'man qabla ghurubi syams. Seluruh manusia di daerah yang namanya Wadi An-Nu'man itu akhirnya masuk Islam sebelum matahari terbenam. Artinya dia sehari itu dia kerjanya dakwah. Nggak sampai 1 hari dia sudah bisa mengislamkan orang satu kampung, satu desa. Masya Allah. Ini bagaimana semangat. Ini Dhimam bin Tha'labah yang baru Islam kenal Nabi 5 menit. Bagaimana sahabat-sahabat yang lain tentu memiliki semangat. Ada yang setelah Rasulullah SAW wafat, ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam, ada yang bahkan diutus ke Cina, ke Afrika dan yang lainnya, menembus hutan belantara demi mengemban dakwah Islamiyah karena keinginan mereka untuk memberikan hidayah kepada manusia yang belum menerima cahaya Islam. Jadi mereka tidak sibuk untuk saling menyalahkan, saling mengkafirkan soal Muslim, saling menyesat. Yang dia pikirkan adalah ini, non-Muslim ini masih banyak. Para jamaah rahimahumullah, sekarang kalau kita tanya antara Muslim dan non-Muslim yang ya di seluruh dunia ini lebih banyak mana? Non-Muslim lebih banyak. Terus kenapa kita sibuk untuk mengkafirkan sesama Muslim? Masih banyak PR kita. Masih banyak hal-hal yang bisa kita perbuat untuk menjadi pintu hidayah. Ya. Tugas kita hanya menjadi pintu hidayah, bukan memberikan hidayah. Memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Masih banyak PR yang perlu kita kerjakan. Belum lagi nanti bagaimana kisahnya Mus'ab bin Umair. Beliau adalah orang pemuda yang dengan semangat untuk mengkondisikan Madinah yang waktu itu masih istilahnya hutan belantara bagi kaum muslimin, artinya masih sedikit sekali muslim. Beliau berangkat ke sana ya, dengan penuh iman, dengan penuh rasa tauhid, keinginan untuk memberikan itu hidayah, mengkondisikan orang-orang Madinah sehingga ketika Rasulullah hijrah, orang Madinah begitu semangat dan begitu bahagia menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Dan masih banyak hal lagi tentang bagaimana perjalanan Rasulullah SAW dan para sahabat ini untuk memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang belum memeluk Islam. Belum lagi zaman-zaman ini ya, banyak sekali para dai-dai, di antaranya yang terkenal ya Dr. Zakir Naik yang pernah ke Indonesia. Kita lihat bagaimana kemampuan beliau untuk memberikan pintu hidayah. Beliau berdialog dengan sangat santun, dengan sangat ilmiah, memberi pintu hidayah. Banyak manusia pada waktu itu yang belum mengenal Islam. Bahkan yang komunis, yang ilhad, yang mereka itu merasa belum Islam, tapi kemudian dia ragu dengan agamanya, beliau jawab dengan tuntas. Para jamaah rahimakumullah,
Kami sendiri pernah mencoba untuk waktu itu di Ma'had Abdurrahman bin Auf UMM ya, ada program Jauhlah Ramadan. Jauhlah Ramadan itu kita pergi ke daerah-daerah pelosok ya, untuk memakmurkan Ramadan di sana, terutama daerah-daerah yang Islamnya minoritas ya, mungkin hanya 10-15%. Alhamdulillah kami berkesempatan waktu itu 1 bulan penuh berada di lereng Gunung Semeru di daerah Senduro Lumajang. Islamnya nggak sampai 10%. Itu pun Islam yang yang masih sangat jauh ya, dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kami tidak hendak untuk menceritakan kami sendiri, tapi kami hendak menceritakan seorang manusia. Waktu itu ada seorang dai yang dikirim oleh salah satu ormas Hidayatullah. Ya, ternyata sudah di sana kurang lebih 2 tahun. 2 tahun dia menempati sebuah masjid, tidak ada rumahnya, dia masjid kecil, mungkin ukurannya hanya lebih besar, ini lebih besar. Mungkin ukurannya hanya 2x3 masjidnya, kecil sekali. Dan Masya Allah, kami karena kami tidak terbiasa ya dengan bagaimana berdialog dengan masyarakat setempat, bagaimana dengan muslim. Kami hanya diberi kurma itu 2 dus, kemudian juga uang untuk bakti sosial dan juga untuk buka bersama bagi kaum muslimin. Terus kitab-kitab ya, berbahasa Arab 1 dus, yang itu sebenarnya nggak terpakai. Nggak terpakai dalam arti ketika terjun di masyarakat itu tidak terlalu dibutuhkan sebenarnya. Tapi sudah kadang kami bawa, Masya Allah, saudara kami dari Hidayatullah ini masuk ya, tiap hari membantu orang-orang melakukan kerjaan, mencari kayu, memotong-motong kayu, membangun rumah tiap hari. Dan sampai akhirnya Masya Allah, hampir tiap hari di sana itu orang-orang itu non-muslim bersyahadat. Bahkan mungkin sekarang lebih 5 tahun sudah ribuan orang yang masuk Islam. Padahal dia bukan lulusan perguruan tinggi, dia bukan, kalau nggak salah dia hanya lulusan MTS atau SMP. Ya, yang sempat kami berdialog dengan beliau itu. Dan umurnya waktu itu masih 24 tahun. 25 tahun sudah bisa memberikan pintu hidayah bagi ribuan orang yang tinggal di sana. Bahkan dia terakhir menikah dengan penduduk sana, menikah, bahkan keluarganya, kakeknya, sampai keluarga besar itu masuk Islam. Ini orang yang Masya Allah, yang jauh dari pemberitaan, jauh dari keramaian, jauh dari kebisingan kota, tapi Masya Allah menjadi pintu hidayah dari banyak orang. Kita ingin seperti itu. Kalau ada misi dakwah ke daerah timur, maka kita bisa berkontribusi, kita bisa mensupport ya. Bisa, kalaupun tidak bisa hadir ke sana, paling tidak dana kita bisa sampai ke sana, mau pikiran kita bisa kita sumbang, doa kita juga bisa membantu mereka. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang tergabung dalam barisan dakwah itu. Jadi Masya Allah. Kemudian juga para sahabat rahmatullah, kami kebetulan juga pernah tinggal di luar negeri 2 tahun di negara yang minoritas Islam. Islamnya mungkin tidak sampai 10%. Masya Allah, orang Islam di sana sangat militan. Militan bukan berarti kemudian suka mengintimidasi, suka ngebom. Mereka membuat artikel-artikel mengajak orang manusia untuk masuk Islam, untuk mendapatkan pintu hidayah. Bahkan mereka dengan beraninya, dengan pedenya, dengan penuh rasa cinta, tanpa keterpaksaan, pergi ke tempat-tempat umum, ke bandara,